Segalanya berawal dari kekalahan Barca melawan Liverpool di semifinal Liga Champions 2018-2019. Itu adalah luka lama antara Presiden Blaugrana Josep Maria Bartomeu, Messi dan Ernesto Valverde yang waktu itu menjadi juru taktik Barca. Messi secara terbuka menegur pernyataan presiden klub perihal ucapannya yang menyudutkan pemain Barca tak becus bermain secara kompetitif. Musim itu, Valverde tampil sebagai penengah, meski pada akhirnya ia dipecat dari klub. Hal itu menyebabkan publik sepak bola percaya bahwa ada keretakan antara Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu dan pemain bintang mereka. Dengan Bartomeu menghadapi kampanye pemilihan ulang musim panas mendatang, sebuah narasi berkembang bahwa masa depan Messi bergantung pada hasil pemungutan suara itu. Tampaknya, pemilihan itu tidak segera datang, tidak bagus untuk harapan Bartomeu. Lalu, masih di musim yang sama ada cerita tentang ketidakbahagiaan di ruang ganti. Messi ingin Neymar kembali membuat skuad kompetitif lagi. Tetapi klub sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Griezmann, pemain yang disukai Valverde. Mereka menandatanganinya meski para pemain menentangnya. Mereka tidak melakukan semua yang mereka bisa. Demikian diungkapkan Neymar kepada Leo. Dilansir dari sport.s. Messi lebih percaya pada Neymar ketimbang pada klub. Akan tetapi kita semua tahu Neymar kemudian diboyong ke PSG. Insiden itu mengurangi kepercayaan Messi di hadapan Bartomeu. Kontak di antara mereka tetap ada, tetapi perbedaan kian meruncing seiring dengan berjalannya waktu. Messi merindukan era Laporta, di mana dia bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sesuatu yang tidak dia miliki dengan Bartomeu, sarannya tidak diperhatikan. Griezmann tidak diterima dan tidak pernah merasa penting. Pemain Argentina itu selalu mengatakan bahwa yang dia butuhkan untuk menyelesaikan karirnya di Barcelona adalah tim yang kompetitif. Tetapi pada akhirnya dia melihat tim yang lemah. Mereka membiarkan Neymar pergi, menghabiskan uang dengan buruk, tidak membawanya kembali. Insiden yang mengubah segalanya menjadi lebih buruk adalah pemecatan Valverde dan kedatangan Quique Setién. Messi tidak suka perubahan itu karena dia bahkan tidak diajak berkonsultasi. Quique memulai dengan buruk, sementara Valverde bergaul dan mudah diterima semua orang. Tidak ada yang menyukai Quique. Bahkan pemain paling tenang, Riqui Puig, Ronaldo Araujo, bertengkar hebat dengan Setién. Asisten Quique Eder Sarabia tidak membantu dan juga fakta bahwa pelatih penjaga gawang dicopot dari tugasnya. Messi, Suarez dan yang lainnya membelakangi Setién. Beberapa dari mereka bahkan tidak menghadiri pembicaraan yang disampaikan pelatih sebelum pertandingan. Mereka bahkan tidak membuat alasan kenapa mereka tidak datang. Sikap Suarez dan Messi tidak disambut dengan baik oleh klub. Dengan banyak menoleh dan menghindar dari masalah, menghindari konflik dan menghindari situasi yang tidak nyaman. Marc-Andre ter Stegen, menurut mereka, adalah salah satu dari sedikit orang yang mencoba menengahi situasi, namun hal itu gagal. Keadaan semakin buruk dari hari ke hari. Formasi adalah masalah lain di ruang ganti. Quique diminta untuk mengikuti apa yang dia katakan pada presentasinya dan menggunakan anak-anak muda seperti Riqui Puig dan Ansu Fati. Namun Setién mengaku secara pribadi mendapat tekanan dari para pemain senior untuk memainkan mereka yang lebih berpengalaman. Hasilnya, mereka dilindas Osasuna dan Munchen. Messi juga pernah ditawari kontrak 2 tahun tetapi dia mengatakan tidak karena dia tidak menyukai tampilan masa depan di Barcelona. Dia menyatakan untuk memikirkan hal-hal lain. Kini, Setién sudah pergi. Begitupun dengan Abidal. Ronald Koeman telah mengambil alih sebagai pelatih dan tampaknya obrolan kedua pria itu tidak berjalan dengan baik sama sekali.
Messi marah ketika mendengar bahwa sahabatnya di klub, Luis Suarez, diberitahu dalam obrolan 2 menit dengan Koeman bahwa dia bukan bagian dari rencananya. Jersey apa yang bakal dipakai saat musim baru bakal dimulai hanya dalam beberapa minggu lagi? Inter, Manchester City, atau akankah Barca menyelamatkan hari itu juga dan membujuknya untuk bertahan? Messi melakukan debutnya pada tahun 2004, 16 tahun kemudian akhir telah tiba. Itu adalah era di mana Messi menjadi pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Hanya satu pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Bisakah Messi sebagus itu bermain untuk klub selain Barca? Sepertinya kita akan mencari tahu. Bagaimana menurut kamu football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.